Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph, teman-teman. Ini ada sebuah berita menarik di mana lembaga penelitian yang ada di Korea Selatan ini memperingatkan bahayanya crypto ETF, teman-teman. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat kemudian di Hong Kong itu Bitcoin ETF dan kemudian juga Ethereum ETF itu telah disetujui. Bahkan ada beberapa isu dan rumor yang beredar bahwa ke depan akan ada XRP ETF bahkan Solana ETF, teman-teman. Namun di sini ternyata ada perspektif lain dari para pemain dunia kripto, khususnya yang ada di Korea Selatan. Jadi seorang peneliti dari Korea Selatan ini yang bernama Bomile ini menyoroti volatilitas dan resiko kripto dan dia menyerukan penelitian lebih lanjut dan regulasi yang lebih ketat tentang kripto ETF, teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk, kita akan lihat di dalam artikel ini bahwa lembaga riset keuangan dan ekonomi di Korea Selatan berpendapat bahwa negara Asia Timur tersebut sebaiknya tidak menyetujui adanya ETF Crypto Spot. Jadi Bomile, kalau kita lihat di sini, Bomile adalah peneliti dari Korea Institute of Finance. Di dalam laporannya menyatakan bahwa ETF Bitcoin Spot dan Ethereum yang sudah ada di berbagai negara ini justru menimbulkan kerugian lebih besar dibandingkan keuntungan yang dihasilkannya, teman-teman. Dia berpendapat bahwa kripto ETF ini, kalau kita lihat di sini, ada beberapa dampak negatif yang akan dihadapi oleh Korea Selatan apabila menyetujui kripto ETF seperti Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Jadi beliau menyatakan bahwa ETF ini akan mengancam stabilitas keuangan. Jadi menurut laporan dari lembaga think tank yang ada di Korea Selatan, jika ETF Crypto Spot disetujui dan harga aset digital naik, maka aliran modal yang besar akan masuk ke pasar kripto. Lee berpendapat bahwa hal ini akan menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, teman-teman. Kemudian juga dia berbicara tentang resiko penurunan likuiditas pasar keuangan dan kesehatan perusahaan keuangan. Jadi ketika harga turun, maka likuiditas pasar keuangan dan kesehatan perusahaan keuangan itu juga akan ikut memburuk, teman-teman. Oleh karena itu, menurut Lee, Korea Selatan perlu meneliti lebih lanjut mengenai potensi kerugian dan keuntungan dari pengenalan ETF Crypto Spot. Saat ini, kerugian yang ditimbulkan itu dinilai lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan, teman-teman. Kemudian ada alasan lain di mana Lee ini menentang adanya crypto ETF spot untuk diberlakukan di Korea Selatan. Dia menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap nilai aset digital. Lee juga menyebutkan bahwa masih ada ketidakjelasan mengenai nilai dari aset digital dan aset tersebut memiliki volatilitas yang tinggi. Lee berpendapat bahwa produk seperti ini bisa membuat pelaku pasar percaya bahwa aset kripto adalah aset yang terbukti menguntungkan. Kemudian peningkatan resiko, jadi Lee menyatakan bahwa peraturan yang kuat diperlukan untuk mengurangi resiko tersebut.
dampak aset digital terhadap investor dan pasar keuangan ini masih belum pasti. Jadi regulator harus menyiapkan langkah-langkah yang cukup sebelum memperkenalkan ETF crypto spot ke masyarakat yang ada di Korea Selatan, teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa di sini untuk Korea Selatan ini mewajibkan semua market kripto yang ada di wilayahnya untuk meninjau setiap listing token. Jadi regulator keuangan Korea Selatan ini sedang memperketat aturannya tentang aset kripto untuk melindungi penggunanya. Mulai tanggal 19 Juli, bursa kripto terdaftar di negara tersebut akan diwajibkan secara hukum untuk mengevaluasi token yang terdaftar di bursanya. Jadi bursa atau market-market yang ada di Korea Selatan ini diwajibkan untuk mengevaluasi apakah akan tetap mendukung atau menghapus token dari platform mereka. Berdasarkan undang-undang baru, maka semua bursa terdaftar harus meninjau lebih dari 600 aset kripto yang terdaftar, dan pelaku yang tidak mematuhi aturan akan menghadapi hukuman berat, termasuk denda dan hukuman penjara, teman-teman. Ini luar biasa sekali hukum di Korea Selatan. Jadi ternyata teman-teman, ETF ini yang walaupun banyak pihak yang optimis dengan adanya Bitcoin ETF maupun Ethereum ETF, tetapi di Korea Selatan sebagian pengamat, terutama masalah keuangan, pengamat keuangan, ini menyatakan bahwa dampak buruk dari kripto ETF itu ternyata lebih dominan dibanding keuntungannya, teman-teman. Namun apapun pendapat dari para peneliti dan analis keuangan di Korea Selatan, kita akan lihat secara real time, teman-teman. Memang hari ini kalau kita lihat, kita akan fokus di Bitcoin dan di Ethereum karena dua aset digital ini yang sudah jelas menerima yang sudah jelas di ACC, disetujui untuk ETF-nya, terutama di Hong Kong dan Amerika Serikat. Kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 61.200 US dollar per satu Bitcoin dan mengalami koreksi sebesar 1,65%. Sementara untuk Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 3.375 US dollar per satu Ethereum. Dalam perkembangan hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,31%, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Kemudian mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Apakah ETF ini, Bitcoin ETF maupun Ethereum ETF, apakah itu berbahaya bagi dunia kripto seperti yang diutarakan oleh analis dari Korea Selatan, ataukah atau apakah ETF ini akan semakin menguntungkan market kripto ke depannya, teman-teman. Nah itu teman-teman mungkin punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.